Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir tentang dua orang yang dinubuatkan oleh Nabi, diramalkan oleh Nabi, dan dua-duanya kita saksikan hari ini. Padahal di zaman beliau dua orang itu belum ada. Lam arohuma, aku belum pernah melihat dua orang itu. Yang satu laki-laki, yang satu perempuan. Sudah kita bahas ya. Kita masuk bab baru, babun nahyi 'anit tashabbuhi bisyaitan. Bab tentang larangan bertasyabbuh terhadap syaitan. Tentu ini butuh dalil. Karena syaitan itu pakaiannya seperti apa, makanannya apa, minumannya, cara minumnya seperti apa, tidak mungkin kita tahu. Oleh karena itu gaib harus dengan dalil. Beda wal kufar, bertasabuh dengan orang kufar, ini tidak ada dalil. Artinya keumuman orang-orang kafir itu seperti apa, kita jangan ikut-ikutan. Yang menjadi ciri khas kekafiran maksudnya. Adapun sudah umum, kemeja, jaket, celana panjang, saya kira ini udah umum. Yang kafir, yang mukmin sama. Adapun yang menjadi ciri khas orang kafir dan hal itu tidak ada gunanya. Kalau ada gunanya boleh kita ikut-ikutan. Insyaallah kita mengakui yang pertama kali pakai handphone siapa? Orang-orang kafir. Yang pertama kali pakai motor, pakai mobil, pakai pesawat, orang-orang kafir. Kita ikut-ikutan. Bolehkah? Tentu boleh, karena bermanfaat. Ada manfaatnya. Gitu. Yang enggak ada manfaatnya, misalnya dasi. Dasi insya Allah nggak ada manfaatnya. Kok kita ikut-ikutan? Itu tasyabbuh. Kita tahu yang pertama kali pakai dasi adalah orang kafir, orang Eropa, orang Amerika. Kok kita ikut-ikutan? Ini tasyabbuh. Karena nggak ada manfaatnya dan tidak bisa disebut sebagai pakaian. Pakaian itu baju, celana, sarung, jaket, jas. Dasi ya sekedar hiasan, nggak ada manfaatnya. Dan itu yang mendahului adalah orang-orang kafir. Maka kita tidak boleh ikut-ikutan. Kecuali yang mendahului itu kaum muslimin. Yang mendahului kaum muslimin di Mesir misalnya, kaum muslimin di Saudi misalnya, kaum muslimin di Syam misalnya. Tentu kita boleh ikut-ikutan. Seperti jubah misalnya, kafiyah misalnya, ya. Adapun yang mendahului adalah orang-orang kafir dan itu nggak ada gunanya, haram kita lakukan. Masuk dalam bentuk tasyabbuh. Apalagi bukan pakaian, bukan makanan, bukan minuman.
ya, tapi sekedar cara. Kalau mau minum ditempelkan dulu sesamanya, bendera dihormat misalnya, ulang tahun misalnya. Ini jelas nggak ada manfaatnya. Bendera setengah tiang misalnya, ini jelas nggak ada manfaatnya, masuk dalam kategori tasyabbuh. Tembakan salvo misalnya ketika ada kematian, intinya yang nggak ada manfaatnya. Kalau ada manfaatnya jelas itu boleh, dan itu bukan tasyabbuh. Nah, untuk tasyabbuh terhadap syaitan ini harus dengan dalil. Karena tanpa dalil, tanpa wahyu, tanpa Al-Quran dan Sunnah, kita tidak tahu cara makan setan seperti apa, cara minum setan seperti apa, yang disukai oleh setan itu apa, yang dibenci oleh setan itu apa. Kita tidak tahu kalau tanpa dalil. Dengan dalil akhirnya kita tahu. Apa misalnya? Ini hadis pertama 1634. An Jabirin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ta'kulu bisyimah, janganlah kalian makan dengan tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu wa yashrabu bisyimari, karena setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Baru tahu kita. Setelah ada dalil, ada wahyu keluar dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya kita tahu bahwa ternyata setan itu kalau makan, kalau minum dengan tangan kiri. Ya. Sebab kalau dengan penglihatan kita, panca indera kita enggak lihat. Huwa wa qabiluhu yarawnakum min haitsu la tarawnahu, bahwa jin dan bala tentaranya itu melihat kalian wahai manusia, sementara manusia tidak mungkin bisa melihat jin. Jin lihat kita. Ini si Anu, ini si Anu, ini si A, ini si B. Adapun kita tidak lihat. Maka jin-jin tahu, oh ini ahli maksiat, oh ini ahli ta'ah. Maka masing-masing kita itu punya wibawa sendiri di hadapan para jin, karena mereka tahu. Mereka kan hidup di sekeliling kita. Oh ini rajin sholat nih, ini nggak pernah sholat nih. Maka mereka tahu siapa itu Umar. Wibawanya, keilmuannya, ketakwaannya Umar, mereka tahu betul. Karena mereka hidup ya di Madinah. Tahu Umar itu siapa. Kekerasannya, kedahsyatannya dalam memisahkan mana yang hak, mana yang batil. Maka setiap kali mereka berpapasan dengan Umar, mereka menyingkir. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, rawahu Muslim, hadis ini sahih riwayat Imam Muslim. Ada 3 fikul hadis. Yang pertama, istihbabul akli bil yamin wa kadzalika syurbu wa karahatuhuma bishimal. Disukai, lebih tepat diwajibkan ya, karena memang dilarang. Makan dengan tangan kanan, minum dengan tangan kanan. Tidak disukai, bahkan haram dengan tangan kiri, karena memang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bagaimana menulis, bagaimana tanda tangan, bagaimana melempar, bagaimana main badminton misalnya, pingpong misalnya, pakai tangan kiri karena kidal, tidak ada larangan.
Tidak ada larangan. Karena memang ada kan orang-orang tertentu diciptakan oleh Allah tangan kirinya lebih kuat misalnya, tangan kirinya lebih lincah. Umumnya kita kan tangan kanan ya. Orang-orang tertentu tangan kirinya. Bolehkah? Enggak ada larangan. Yang dilarang cuma makan dan minum, gitu ya. Yang harus dengan tangan kanan cuma makan, minum, salaman ya. Adapun di luar itu, karena ini dunia ya, bukan nunggu perintah tapi nunggu larangan. Ada larangan apa? Tidak, enggak ada. Berarti boleh. Berarti ada di antara antum yang kidal misalnya, yang nggak usah memaksakan diri. Sulit nulis pakai tangan kanan, ya nggak apa-apa tangan kiri. Sulit tanda tangan pakai kanan, nggak apa-apa yang kiri. Kurang lincah kalau megang ini, megang itu pakai tangan kanan, ya silahkan tangan kiri. Yang penting usahakan makan, minum, salaman tentunya ya. Yang kedua, inna lisyaitani yadaini wa annahu ya'kulu wa yashrabu. Sungguh setan itu punya dua tangan. Yang maksud setan di sini adalah jin. Karena setan itu apa? Setan itu sifat, bukan zat. Yang zat apa? Yang zat apa? Jin, manusia, malaikat, itu zat ya. Allah itu ada zatnya. Adapun setan itu seperti baik, buruk, panjang, pendek, tua, muda. Sifat menempel, pasti menempel di zat kan gitu. Nah, setan ini sifat buruk yang bisa menempel pada diri jin dan bisa menempel pada diri manusia. Maka dikatakan minal jinnati wan nas. Setan itu ada dua, yaitu dari jenis jin dan dari jenis manusia ya. Jadi setan tidak berdiri sendiri. Sifat kan tidak bisa berdiri sendiri, pasti menempel di zat ya. Panjang itu apa sih? Ya nggak tahu. Menempel dulu di zat. Misalnya ada bambu panjang, kelihatan. Bambu pendek, kelihatan ya. Kalau tidak ada zatnya, tentu sifat tidak terlihat. Begitu pula syaitan. Nah, di dalam ayat-ayat, hadis-hadis ketika menyebut setan banyak sekali kan. Berapa puluh ayat, berapa ratus hadis yang menyebut tentang setan. Itu kebanyakan yang dimaksud adalah jin. Setan dari jenis jin. Kalau setan dari jenis manusia, ya disebut. Misalnya di awal-awal surat Al-Baqarah dikatakan wa idza khalau ila syayatinihim. Ketika mereka kembali bersama setan-setan mereka. Mereka di sini siapa? Mereka di sini orang-orang munafik. Yang ketika bertemu dengan Rasul dan para sahabat, mereka mengatakan qalu amanna, kami beriman, kami muslim. Wa idza khalau ila syayatinihim, tapi ketika mereka kembali bersama dengan setan-setan mereka, Rasul dan para sahabat nggak ada di situ ya. Mereka ngomong beda lagi. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami sebetulnya ya bersama kalian. Kami hanya mengolok-olok Muhammad dan teman-temannya itu saja. Padahal di situ orang semua. Nggak ada jin di situ. Orang jelas kok.
Abdullah bin Ubay bin Salul dan teman-temannya, orang jelas orang-orang semua itu. Tapi Allah bilang, wa idza khalau ila syayatinihim, ketika mereka kembali kepada setan-setan mereka, padahal manusia. Taulah kita dari sini bahwa setan ada dua, bisa dari jenis jin, bisa dari jenis manusia. Dan setan itu memiliki dua tangan. Ini dalil, ini jelas, ini wajib kita imani. Dan yang dipakai oleh setan untuk makan dan minum adalah tangan kiri, tidak pernah pakai tangan kanan. Ya. Maka kita semua dilarang. Bagaimana kalau ada kebiasaan setan yang lain? Apakah juga kita harus selisihi? Iya, asal dengan dalil ya. Karena sekali lagi setan itu kan goib bagi kita. Kalau tanpa dalil tahu dari mana? Dari dalil ini kita tahu, oh setan-setan itu, jin-jin itu makan minum mereka suka pakai tangan kiri. Ada lagi? Apa? Qailulah. Ini yang tidak pernah dilakukan oleh syaitan. Maka sunnah bagi kita untuk qailulah. Kilu fa inna syaitana la yakil. Berkailulahlah kalian, karena setan tidak pernah qailulah. Ya. Qala yakilu qailulatan. Jadi sama-sama fi'il madhi, mudhari'nya belum tentu sama, masdarnya belum tentu tamat. Fi'ilnya madhi qala. Qala kan berkata ya. Nah, qala yaqulu qaulan. Ini qala yaqilu qailulatan. Madinya sama, mudhari'nya beda, masdarnya beda. Ya. Madinya sama persis, qala, qaf, alif, lam, berkata. Biasanya di dalam kamus-kamus qala yaqulu berkata. Ya kalau qala yaqulu pasti berkata. Ini ada qala tapi mudhari'nya bukan yaqulu tapi yaqilu. Dan masdarnya bukan qaulan tapi qailulatan. Qala yaqilu qailulatan. Artinya tidur siang. Sejenak. Mungkin 40 menit, mungkin 30 menit, mungkin 20 menit, dan itu akan menimbulkan kekuatan, ya, segar kembali. Biasanya habis sholat duhur atau habis makan siang, ya, sunnah. Maka ada beberapa, kalau di Saudi sepertinya umum ya. Jadi toko-toko, bahkan beberapa kantor itu ya betul-betul, kalau toko-toko tutup ya. Beberapa kantor ya betul-betul istirahat sampai asar. Ya. Karena memang ya begitulah mencari dunia ya. Mencari dunia, cari dikejar-kejar, dapatnya segitu. Sementara sebelah sana habis duhur tidur. Habis duhur makan siang tidur, bangun-bangun asar. Habis asar baru kerja lagi. Gak lama udah tutup. Kemudian siap-siap salat maghrib. Ya. Tapi hasilnya luar biasa. Hasilnya luar biasa, mengalahkan kita yang buka dari habis subuh, tutup habis isya. Bahkan ada yang 24 jam. 24 jam nggak tutup. Hasilnya segitu-segitu aja.
Inilah rezeki. Ya. Emang dunia dicari kan tidak seperti itu. Ya dicari ya sekedarnya saja. Ya kalau hal yang wajib jelas tidak boleh diganggu gugat. Ini harus kita tinggalkan dunia ini. Harus kita tinggalkan rapat miliaran triliunan ini. Ini saatnya berjamaah sholat duhur. Ini sama saatnya jamaah sholat asar. Itu yang wajib. Ya. Tapi tentang qailulah walaupun tidak wajib ya. Tapi kita taati Nabi SAW dengan mengamalkan sunnah Nabi. Insya Allah Allah cinta kepada kita dan Allah berikan rizki lebih. Yang terakhir, istihbabut tayamuni mukhalafatan lisyayatin. Disukai selalu mendahulukan yang kanan untuk menyelisihi syaitan. Maka komentar para sahabat melihat Nabi itu apa? Yu'jibuhut tayammun. Sangat perhatian masalah mendahulukan yang kanan. Ini pantauan para sahabat terhadap Nabi. Kan hidupnya Nabi ini dipantau oleh para sahabat ya. Salah satu kesimpulan sahabat terhadap sifat Nabi itu apa? Yu'jibuhut tayammun. Sangat-sangat perhatian dalam hal mendahulukan yang kanan. Pakai celana, pakai sendal, pakai sepatu, naik kendaraan dan seterusnya dan seterusnya. Jadi nggak pernah lupa. Kalau kita kan sering lupa ya. Masuk WC kanan dulu, apa kiri dulu, kita sering lupa. Masuk masjid, masuk rumah, pakai celana, bahkan sampai ke mandi, yang mana dulu, yang diguyur dulu. Ini Nabi betul-betul perhatian mendahulukan yang kanan, tidak seperti kita. Ya, kita lanjut 1635. Wa an ibni Umar radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la ya'kulanna ahadukum bishimalihi. Janganlah salah seorang dari kalian makan dengan tangan kiri, wala yashrabanna biha, begitu juga minum jangan pakai tangan kiri. Fa inna syaitana ya'kulu bishimalihi wa yashrabu biha. Karena syaitan makan minum dengan tangan kiri. Ini semakna dengan hadis sebelumnya, rawahu Muslim. Maka di fikul hadis beliau mengatakan afada kal haditsil mutaqaddam. Fawaidnya sama dengan hadis sebelumnya 1634. Kita lanjut 1636. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal yahuda wan nasara la yasbiqun. Sungguh orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak pernah yasbiq, menyemir, mewarnai rambut yang sudah berubah tentunya. Fakhalifuhum, maka selisihilah mereka, bedalah dengan mereka, semirlah rambut kalian yang sudah berubah. Jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Perintah Nabi ini mutlak apa muqayyad? Al-jawab mutlak. Mutlak. Artinya gak ada urusan. Seandainya hari ini orang-orang Yahudi dan Nasrani yang beruban pada nyemir, gak ada urusan. Gak ada urusan. Itu urusan Nabi. Urusan kita terhadap Nabi adalah taat. Taat. Ya. Maka walaupun hari ini Yahudi dan Nasrani menyemir rambutnya yang sudah beruban, tetap kita menyemir. Ya.
Seandainya mereka menyemir, mungkin mereka pakai warna hitam. Kita kan tidak boleh. Tidak boleh dengan warna hitam. Ya, coklat boleh, merah boleh. Yang penting jangan hitam. Tapi kita sikoh dengan Nabi, insya Allah nggak akan. Ya. Karena beliau berbicarakan Allah yang ngatur, Allah yang nyuruh. Artinya Allah tahu bahwa sampai akhir zaman Yahudi dan Nasrani ini tidak akan menyemir rambutnya, jenggotnya, ya. Secara umum tentunya. Kalau satu dua ya nggak dianggap. Secara umum, ya. Karena memang inti daripada agama Islam itu menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Inti dari ajaran Islam adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Surat apa? Surat apa? Surat Al-Fatihah yang kita baca setiap hari, setiap sholat. Minimal 17 kali kita baca. Kita memohon, ya Allah, tunjukkanlah kepada kami jalannya Rasul dan para sahabat, bukan jalannya orang Yahudi, bukan jalannya orang Nasrani. Itu kita ucapkan dalam sehari semalam minimal 17 kali. Apa bunyinya? Apa bunyinya? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Orang-orang yang telah engkau beri nikmat, Rasul dan para sahabat. Ghairil maghdub. Siapa maghdub? Al-Yahud. Waladhdallin. Siapa ad-dallin? An-Nasara. Langsung Nabi yang menerangkan. Al-maghdubi alaihim al-Yahud, ad-dallin an-Nasara. Ya. Kalau an'amta alaihim, orang-orang yang telah engkau beri nikmat, Allah sendiri yang menjelaskan dalam surat An-Nisa bahwa mereka adalah Rasul dan para sahabat. Para nabi, para rasul mengawali tentunya. Oleh karena itu, apapun yang menjadi kebiasaan mereka, kita harus menyelisih yang menjadi ciri khas mereka. Kalau yang berdasarkan wahyu ini, kemudian mereka memotong jenggot, mereka memanjangkan kumis sampai panjang sekali, atau menghabisi kumisnya habis sama sekali, maka Nabi menyuruh kita memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Apalagi puasa tidak pernah makan, puasa tidak pernah makan sahur. Ini kebiasaan mereka. Jadi waktu mereka masih puasa, mungkin di zaman Nabi atau setelahnya atau sebelumnya, kan puasa itu bukan hanya kaum muslimin yang diwajibkan, umat-umat sebelum kaum muslimin juga diwajibkan. Mereka tidak makan sahur. Kita selisih. Apalagi Sholat tidak pernah pakai sendal. Pantangan mereka ibadah sholat, mereka dulu sholat. Mungkin sekarang aja nggak sholat. Katanya masih ada Kristen apa gitu di Syria masih sholat, ya. Walaupun tidak sama persis dengan sholat kita. Karena memang syariat para nabi, para rasul sama dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Ada sholat, ada saum, ada zakat, ada haji, ada tawaf, ada sa'i. Tawaf, sa'i sebelum Nabi lahir sudah ada, ya. Syariatnya Nabi Ibrahim, syariatnya Nabi Ismail, sebetulnya sama. Seluruh inti ajaran seluruh para nabi, para rasul sama.
Ya, muttafaqun alaih, hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ada 3 fikul hadis. Yang pertama, al-haddu ala mukhalafati ahli al-kitab fi 'adatihim wa a'malihim. Anjuran untuk selalu menyelisihi ahlul kitab. Dan ini bukan pembatas. Ahlul kitab siapa? Yahudi dan Nasrani. Bagaimana Buddha, Hindu, Konghucu masuk? Masuk. Maka seandainya ada sebuah pakaian yang menjadi ciri khas pakaian orang Konghucu misalnya, atau Hindu misalnya, bolehkah kita pakai pakaian seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Insya Allah antum tahu ya, ciri khas pakaian orang Hindu Bali. Pakai sarung kotak-kotak hitam putih, pakai baju putih, kemudian pakai ikat kepala putih. Itu ciri khas, apalagi di sana semua orang tahu. Bolehkah kaum muslimin berpakaian persis seperti itu? Tidak boleh. Tidak boleh. Apa yang menjadi ciri khas orang kafir tidak boleh, kecuali umum tadi ya, celana panjang, jas, jaket, ini sudah menjadi keumuman pakaian manusia, maka boleh walaupun sama, gitu ya. Yang tidak boleh yang menjadi ciri khusus. Rasul menyebutkan ahli kitab di sini cuma sebagai contoh, bukan pembatas. Apa adatnya, amalnya gitu, kebiasaan mereka gimana nih, kita jangan ikut-ikutan. Wa huwa min maqasidil bi'tsatin nabawiyah, dan ini maksud inti ajaran Nabi. Inti ajaran Nabi, inti ajaran Islam adalah menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Maka harus dibaca minimal 17 kali dalam sehari semalam. Siapa yang membaca sehari semalam cuma 16 kali, 15 kali, dosa besar dia. Kecuali ketika sedang safar. Istihbabu khidabi sya'ri wa sibqihi, disukai menyemir atau mewarnai. Caranya seperti apa? Sepertinya syariat tidak membatasi. Silakan, mau cair, mau semprot, mau oles, mau apa, intinya uban kita yang ada di kepala atau jenggot tidak terlihat lagi, tertutup oleh semir, tapi bukan hitam ya. Caranya bebas, disebutkan di sini khidab sebagai contoh. Yang terakhir, beliau membawakan ucapan Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah di kitab beliau Nailul Awtar, yadullu ala anna al-illata fi syar'iyyati as-sibagh wa taghyir asy-syayb hiya mukhalafatul yahud wan nasara. Hadis di atas menunjukkan bahwa alasan kenapa uban harus disemir itu adalah mukhalafatul yahud wan nasara, supaya menyelisihi Yahudi dan Nasrani. Intinya di situ. Tapi ini disebutkan oleh Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti jenggot juga disebutkan. Adapun yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya,
maka apa istilahnya, kondisional gitu. Misalnya di abad ke-5 pakaian Yahudi itu seperti ini, kita tidak boleh. Kita tidak boleh. Di abad ke-10 beda lagi, ya, beda lagi, ya, tentu lain lagi. Itu yang tidak disebut oleh Nabi SAW. Adapun yang sudah disebut oleh Nabi, nggak mungkin salah. Nggak mungkin salah. Maka kita boleh memastikan sampai hari kiamat tidak mungkin Yahudi dan Nasrani mayoritas menyemir uban. Gitu. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin salah. Gitu. Sampai hari kiamat, insya Allah nggak mungkin Yahudi dan Nasrani mayoritas memanjangkan jenggot, merapikan kumis. Nggak mungkin. Kenapa? Karena Allah nggak mungkin salah. Adapun yang tidak disebutkan oleh Nabi, hanya diamalkan oleh Nabi, bisa. Mungkin antum pernah dengar bahwa ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, beliau sisirannya belah tengah. Begitu melihat orang-orang Yahudi di Madinah sama belah tengah, beliau ganti belah pinggir. Beliau tidak ngomong apa-apa. Beliau tidak ngomong apa-apa. Ini yang ngomongkan sahabat. Seandainya beliau bicara, hendaklah kalian kalau nyisir belah pinggir, jangan belah kanan, belah tengah seperti Yahudi. Maka pasti sampai hari kiamat Yahudi akan belah tengah. Gitu. Tapi karena Nabi tidak bicara, beliau hanya menyelisih, maka kondisional. Gitu. Maka seandainya kita berada dalam satu tempat, di situ Yahudi belah pinggir, ya kita belah tengah. Gitu. Intinya penampilan kita jangan sampai sama dengan Yahudi dan Nasrani untuk yang kondisional. Untuk yang disabdakan oleh Nabi seperti jenggot, merapikan kumis, menyemir uban, maka kita yakin seyakin-yakin Yahudi dan Nasrani tidak akan melakukan itu semua, karena Allah tidak mungkin sama. Ya. Kemudian diperkuat dengan ucapan beliau, ya, bahwa menyemir uban ini merupakan sunnah kaum salaf, ya. Maka sampai dikatakan wa kana yaqda wa kana la yaqda, gitu. Sampai dibahas, oh, kalau si A ini suka menyemir uban, kalau si B enggak, gitu. Sampai dibahas, gitu. Artinya menjadi ukuran ketaatan seseorang, keilmuan seseorang, gitu. Kalau kita kan tidak, ya. Kalau kita, oh, si fulan sholat jamaah, kalau si B enggak sholat, jarang sholat berjamaah, itu ukuran kita itu, gitu. Kalau dulu itu enggak ukuran. Sholat berjamaah di masjid itu enggak ada ukuran. Semua kaum muslimin laki-laki sholat berjamaah di masjid. Apa istilahnya, standar minimal lah. Nah, ini menyemir sampai dibahas, gitu. Maka dikatakan wa kana yaghdab wa kana la yaghdab. Si fulan menyemir, kalau si fulan tidak. Kemudian ucapan Ibnu Jauzi, wa qad iqtadaba jama'atun minas sahabati wat tabi'in. Sejumlah besar para sahabat dan tabi'in rata-rata mereka menyemir ubannya. Ini satu sunnah yang hilang dari kita kaum muslimin. Bahkan
dari mulai Imam Ahmad. Ya, jadi hilangnya sunnah menyemir uban ini sudah mulai hilang di zaman Imam Ahmad. Ya. Apa kata Imam Ahmad? Inni la ara rajulan yuhyi mayyitan minas sunnah. Aku melihat seorang lelaki yang menghidupkan sunnah yang telah mati. Ya. Ini diucapkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, wa qad ra'a rajulan qad khadaba lihiyatahu. Saat beliau melihat seorang laki-laki yang menyemir ubannya yang telah beruban. Melihat ada seorang laki-laki menyemir ubannya yang telah beruban, Imam Ahmad mengatakan, inni la ara rajulan yuhyi mayyitan minas sunnah. Aku melihat seorang laki-laki yang menghidupkan sunnah yang telah mati. Wa faraha bihi hina ra'ahu sabagha biha. Dan beliau senang melihat laki-laki yang menyemir ubannya itu. Wallahu a'lam. Ya, selesai bab ini. InsyaAllah nanti kita masuk bab baru 294. Ya, kita bersiap-siap untuk buka. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.